Pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya kerja, atau mungkin lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba internet jadi lemot parah, dan muncul gitu aja perasaan curiga, jangan-jangan ada yang diam-diam nebeng wifi kita nih. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas trik cerdas buat ngatasin masalah ini. Caranya adil, tapi ya sedikit licik lah. Coba deh bayangin, koneksi internet di rumah yang harusnya kencang, mendadak jalannya kayak keong. Apalagi pas lagi butuh-butuhnya, itu loading bar muter terus nggak selesai-selesai. Bikin frustasi banget kan? Kita udah bayar mahal tiap bulan, tapi kok kecepatannya nggak sesuai? Dan di tengah-tengah kekesalan itu, mulai deh kecurigaan muncul. Jangan-jangan, tetangga sebelah yang kemarin sopan banget minta password wifi, sekarang lagi asik maraton film 4K atau mabar game online. Wah, mereka sih senang-senang aja, sementara koneksi kita yang jadi korban. Nah, disinilah dilemanya kan, mau diblokir total, nanti jadi nggak enakan, bisa-bisa jadi musuhan sama tetangga. Tapi kalau didiemin aja, ya kita yang sengsara, makan hati tiap hari. Rasanya kayak nggak ada pilihan yang bener-bener bagus. Eits, tapi tunggu dulu. Gimana kalau ternyata ada pilihan ketiga? Sebuah solusi yang jauh lebih cerdas, yang bikin kita tetap bisa berbagi, tapi aturan mainnya kita yang tentukan. Cara buat jadi tetangga yang baik, tanpa harus ngorbanin kecepatan internet kita sendiri. Dan inilah dia solusinya, kontrol bandwidth. Atau kalau kata sumber kita, ini adalah trik jahat tapi adil. Konsepnya simpel banget, tetangga boleh kok pakai wifi kita, tapi kecepatannya kita cekik aja. Jadi mereka nggak kita blokir, cuma kita bikin internetnya jadi lemot banget, biar mereka juga malas makainya buat yang berat-berat. Oke, ada 3 jurus digital nih yang bisa kita pakai buat ngelakuin trik ini. Mulai dari yang gratisan, yang udah ada di router bawaan kita, sampai solusi yang lebih pro. Yuk kita bedah satu persatu. Jurus pertama, ini yang paling gampang dan 100% gratis. Kita manfaatin fitur Guest Network atau Multi SSID. Hampir semua modem standar dari provider internet sekarang udah punya fitur ini. Idenya, itu kita bikin 2 jaringan wifi yang beda. Satu khusus buat kita, satunya lagi khusus buat tamu. Caranya tuh gampang banget sebenarnya. Kita tinggal masuk ke settingan router, cari menu buat aktifin SSID kedua, terus kasih nama aja, misalnya Wi-Fi tamu baik hati. Nah, langkah kuncinya di sini, cari menu yang namanya Bandwidth Control atau QoS. Disitulah kita bisa setel batas kecepatan download buat Wi-Fi tamu itu. Misalnya kita patok aja di 2 Mbps. Kecil banget. Hasilnya gimana? Ciamik. Jaringan utama kita tetap ngebut di kecepatan penuh, misalnya 100 Mbps. Sementara itu, tetangga yang nyambung ke wifi tamu baik hati tadi, kecepatannya mentok di 2 Mbps. Kecepatan segitu sih buat chattingan masih bisa, tapi coba bayangin buat streaming video atau download file gede. Bakal sengsara, adil kan? Oke, kita naik level ke jurus kedua. Ini lebih presisi, lebih tajam, kita batasi kecepatan berdasarkan perangkat spesifik. Beberapa router yang sedikit lebih canggih biasanya punya fitur ini. Jadi kita bisa langsung nargetin HP atau laptop punya tetangga. Caranya juga nggak ribet. Masuk lagi ke settingan router, buka daftar perangkat yang lagi nyambung. Nah, di situ kita cari nama perangkat tetangga kita. Biasanya kelihatan kok, misalnya Oppo A3s atau Galaxy M20. Terus tinggal pilih opsi buat limit kecepatannya. Kita bisa atur dengan sangat spesifik. Misalnya, downloadnya cuma 1 Mbps. Dan efeknya, wah ini dia yang seru. Seperti kata sumbernya, HP tetangga itu seolah-olah kena kutukan. Sinyal penuh tapi lemot minta ampun. Mereka pasti bakal bingung setengah mati. Sinyal wifi-nya dapat 5 bar full, tapi buat buka Instagram aja muter-muter terus. Sementara koneksi kita aman, lancar jaya. Terus, gimana kalau 2 jurus tadi nggak ada di router kita? Atau kalau kita pengen kontrol yang benar-benar absolut? Nah, ada solusi pamungkasnya. Kita sebut aja ini solusi sultan, yaitu pakai perangkat tambahan namanya Mikrotik. Ini buat kalian yang pengen jadi raja di jaringan sendiri. Emang sih, solusi ini butuh sedikit investasi. Harga perangkat Mikrotik itu biasanya di kisaran 300 sampai 400 ribuan. Tapi dengan modal segitu, kekuatan yang kita dapat itu luar biasa banget. Coba deh lihat fitur-fiturnya. Kita bisa bikin aturan super spesifik. Misalnya, kecepatan internet tetangga otomatis turun drastis pas jam-jam sibuk, kayak jam 6 sore sampai jam 9 malam. Bener-bener kita yang jadi penguasa mutlaknya. Ini bisa dibilang metode yang paling sadis dan presisi buat ngatur bandwidth. Oke. Mungkin ada yang mikir, aduh ribet banget sih harus ngutak-ngatik settingan teknis. Tenang, ada satu trik terakhir. Ini pendekatan psikologis. Nggak perlu login ke router sama sekali.
Ini dia, jurus manualnya. Kita sebut aja metode sering-sering restart. Jadi, pas kita ngerasa koneksi lagi lambat, atau pas kita tahu tetangga lagi asyik streaming, langsung aja cabut modemnya, tunggu beberapa detik, terus colok lagi. Ulangi aja terus tiap 10-15 menit, koneksi mereka bakal putus nyambung terus, bikin frustrasi, dan akhirnya mereka nyerah sendiri. Kalau ditanya, tinggal pasang muka polos dan bilang, iya nih, jaringannya lagi gangguan kayaknya. Simple tapi efektif. Jadi, intinya begini, berbagi itu emang baik, apalagi sama tetangga. Tapi kita juga harus ingat, bandwidth di rumah itu ada batasnya. Dan yang paling penting, kita yang bayar tagihannya tiap bulan kan? Jadi, bersikap adil. Terutama adil buat diri sendiri yang udah keluar duit, itu kuncinya. Dengan trik-trik ini, kita tetap bisa jadi tetangga yang baik tanpa harus mengorbankan kenyamanan kita sendiri.